friends, it is such a beautiful day to feel beautiful. Welcome to Talks Beauty Hello, with me, Sailor Money. and me, Shanas. Hello, Happy Kartini Day. Hai. Selamat Hari ya Kartini. buat semua perempuan di luar sana dan juga laki-laki di luar sana yang mendukung para perempuan di sini. Amazing. Amazing, guys. How sweet the sound. Anyways, kita nggak cuma berdua doang loh di sini. Ya meskipun terlihatnya begitu ya. Terlihatnya lah ya. Tapi kita hari ini kedatangan salah satu mungkin bisa dibilang aktivis perempuan yang memang banyak banget menyuarakan begitu ya tentang isu-isu feminisme. Itu adalah Mbak Anindya. Dia Vivi. Hai Mbak Vivi. Hai semua, Hello, apa how are kabar? you? Selamat Hari Kartini, I'm good. Thank you so much for having me. Yay, oh my god, we're so excited to have you. Karena, well, I personally, we've met before kan. Ya, Terus kayak, ya Betul. pokoknya aku tahulah betapa keras kamu memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, which I'm really grateful for. Tapi ada satu pertanyaan Thank nih, you. untuk Mbak Vivi dan mungkin untuk kita semua juga. Oke. Apa yang kamu paling suka of being a woman? What do you like most of being a woman? oh that's a hard question. That's a hard question. Girl, it is. I don't know. I think apa ya? What do I like the most of being a woman? Kayaknya mungkin in a sense itu aku rasa nggak cuman things that I like, but also things that I don't like adalah karena I think perempuan itu punya perseverance dan juga endurance yang menurut aku luar biasa banget, karena kembali lagi there is a long history of being discriminated and being oppressed yang akhirnya membuat kita punya bukan skill apa ya, kayak life experience dan juga tadi ya skill itu sendiri yang akhirnya membiasakan kita untuk being super apa ya, we endure a lot of stuff but somehow we're still preserved dan super strong and facing this life, kayak gitu sih menurut aku. That's what I like being a woman. Jadi kalau misalnya lo, Apa? what do you like most about being a woman? Kalau yang gue suka banget jadi perempuan adalah gue bisa mandi lama dan nggak ada yang ngejudge. Emang iya ya? Nggak tahu, kalau gue sih merasa begitu. Kalau laki-laki soalnya kayak suami gue tuh mandi tuh cepet gitu kan, terus kayak nggak scrubbing, nggak ngapa-ngapain. Gue tuh suka banget ada di kamar mandi lama-lama, terus kayak pakai skincare, terus kayak benar-benar menikmati waktu gue di dalam kamar mandi. Oke. Itu adalah hal paling gue sukai sebagai perempuan. Wow. Kalau lo? Gue masih mencoba memproses. Hah? Berapa lama di kamar mandi? Ya nggak lama-lama banget, cuma gue tuh menikmati gitu loh. Jadi nggak buru-buru gitu. Dan sebagai perempuan kayak lo merasa ya emang kita begini gitu Iya ya. dong, karena kan dari dulu bidadari gitu-gitu semuanya kan mandinya lama di sungai, ya toh? Oh ya, Telaga Bidadari. Iya, aku malah jadi bidadari. Oke, make sense. Make sense kan? Kalau gue suka tadi gue bilang gue suka jadi perempuan itu karena kayak gue mau pakai baju dari women section oke, dari men's section oke, dari kids section juga oke. Oh, iya. Karena kan ya gue sih ngerasa I guess kita lebih leluasa mengekspresikan femininitas kita dan juga maskulinitas kita juga. Sementara kalau teman-teman gue gitu yang cowok-cowok, mereka kan lebih kayak aduh gue kayak nggak pakai dress kan cewek banget gitu ya. Padahal Jadi, sekarang juga banyak cowok pakai dress ya. sekarang banyak Harry Styles, Kid Cudi gitu-gitu ya. Iya, dari zaman dulu juga di Scotland semua pakai Rock. Betul banget. Tapi ya kalau misalnya ngomongin tentang baju dan mandi dan segala macam, kayaknya that's just like the everyday thing away from what's really going on sih menurut gue. Iya sih, tapi kembali lagi kalau misalnya kita ngomongin feminisme gitu, menjadi seorang perempuan, sebenarnya kalau dari Mbak Vivi terlebih dahulu deh, pengen tahu deh sebenarnya feminisme menurut Mbak Vivi itu apa sih?
Oke, tapi mungkin sebelum kita ngomongin tentang menurut aku feminisme apa, sebetulnya nggak ada salahnya sih kita ngomongin kayak what's going on in our daily life, karena kembali lagi karena nyambung ke isu feminismenya itu sendiri, aku rasa kayak orang selalu beranggapan di saat kita ngomongin atau kita mengkritik hal-hal yang simpel kayak tadi ya, kayak the way that women and men dress for example, kayak how toxic you know people has expectation on how we should be dressed, atau bagaimana kita harus menggunakan pakaian dari laki-laki maupun perempuan, itu adalah hal kecil yang selama ini orang nggak berpikir bahwa that's sexist. Jadi dan itu kayak benar-benar mempengaruhi how we actually express ourselves. Aku sama Gemat kayaknya tiap kali kita berdiskusi di webinar or talk show, pasti mau nggak mau kita pasti akan nyerempet tentang ini sih, kayak fashion expectations towards gender dan segala macam. Jadi aku rasa kayak yang that's also something that we should be able to criticize as well. Karena kalau menurut aku paling suka definisi feminisme itu sebetulnya yang ditulis oleh salah satu penulis aktivis feminis kulit hitam dari Amerika, yaitu Bell Hooks. Dia menyebutkan bahwa feminisme itu adalah sebetulnya sebuah gerakan yang menolak seksisme. Seksisme ini Bell Hooks dia tidak beliau tidak menyebutkan gender sama sekali dalam definisi feminismenya, karena kembali lagi di saat kita ngomongin seksisme itu bisa menyerang siapapun, baik itu kita sebagai seorang perempuan, laki-laki, atau kita yang memilih untuk tidak mengidentifikasikan diri kita sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi seksisme itu berakar dari tadi ekspektasi masyarakat yang tadi kayak hal-hal kecil, misalkan kayak tadi mungkin Kak Syahnas tadi sempat ngomong tentang kayak kalau perempuan itu nggak dijudge kalau kita pakai skincare, kita mandi lama-lama, tapi sedangkan kalau laki-laki sekarang sih kayaknya udah mulai shifting ya, the idea of men pakai skincare dan segala macam, dan thanks to pop culture juga sebetulnya. Cuman kembali lagi betul juga bahwa apa yang di saat kita bicara feminisme, seksisme itu yang kita sebutkan tadi sebetulnya ada cuman di level surface-nya aja. Tapi di saat kita masuk lagi ke dalam, seksisme itu akhirnya menyebabkan banyak sekali diskriminasi yang asalnya atau akarnya itu adalah seksisme itu sendiri. Itu sih definisi feminisme kalau aku. Maaf ya agak berat. Semua yang diem gitu. Kayak kalau ngomongin feminisme tuh agak gimana ya? I mean there are so many simple stuff yang bisa kita kritik dengan perspektif feminisme, tapi memang mau nggak mau kita nggak boleh, kayak tadi Gemat bilang, nggak boleh left out what's actually what that sexism, like that small sexism leads to the actual problem, kayak gitu sih. Bener. Aku setuju. Aku setuju banget sih, karena emang kalau ngomongin feminisme kita nggak bakal ngomongin santai gitu ya, susah sebenarnya gitu, karena memang banyak sekali hal-hal yang kita temuin yang sepertinya sampai detik ini memang masih seksis gitu, pengelompokannya begitu, dan kita nggak sadar dari lahir sebenarnya memang sudah dikelompokkan demikian. Ya nggak sih, Mat? Iya betul banget, kayak sesimpel kalau misalnya bayi perempuan lahir selimutnya pink, habis itu kenapa nggak kuning aja gitu ya, kenapa biar nggak hijau atau kayak ungu gitu lah, kayak eyeshadow ku hari ini kayak hijau gitu, kayak why kenapa nggak hijau? Tapi ya itu lagi sih, again kayak ekspektasi masyarakat terhadap beda jenis kelamin di manusia itu adanya kan di gender ya, karena gender itu kan suatu konstruksi sosial yang ujung-ujungnya bisa menempatkan atau mengkelompok-kelompokkan manusia kayak enaknya lo mendukung masyarakat dengan cara ini, dan lo mendukung masyarakat dengan cara ini, yang kayak banyak juga yang nggak adil sih. Again, sexism jadi kayak mendiskriminasi. Ada kesannya ada jenis kelamin yang lebih lemah atau lebih tidak not deserving, basically, and that's what I don't like. Tapi kalau gue sendiri, feminism I think is the equal opportunities on both genders. Itu aja, karena kayaknya banyak juga misconception deh, lo pernah dengar gak sih? Banget sih, jadi kayak terlalu keras gitu ya, atau ada semacam mungkin
yang beberapa kali gue lihat tuh seakan aktivis-aktivis feminis seperti tidak suka sama laki-laki gitu kan. Sebenarnya padahal bukan itu intinya. Sebenarnya gue agak-agak mirip sama Gemat sih. Again ya, definisinya feminism mungkin untuk sebagian orang ada yang berbeda-beda gitu. Tapi gue setuju banget sama yang tadi Gemat bilang, karena memang at the end terserah kita mau memilih apa, dan kita punya opportunity yang sama seperti juga laki-laki gitu. Jadi baik itu kita mau milih punya keluarga, baik itu kita milih punya karir, baik itu kita milih untuk mengabdikan semua waktu kita buat anak-anak gitu juga, itu terserah gitu ya, Tian. Yang penting pilihan kan. Nah, tapi kembali nih, ini kan sebenarnya gue ngobrol sama 2 orang feminis ya. Sebenarnya Mbak Vivi pengen tahu deh, pertama kali lo merasa identitas lo sebagai feminis itu kuat itu kapan dan gimana tuh prosesnya? Other than contrary, very contrast to what people think about me, adalah semua orang berpikir kayak aku itu dari lahir udah feminis. Padahal sebetulnya kembali lagi ya, namanya percaya pada sebuah ideologi, apapun itu ideologinya, aku rasa itu adalah sebuah proses. Begitu juga dengan teman-teman feminis, nggak semua dari kita itu lahir sebagai seorang feminis, apalagi di saat kita lahir dalam dunia yang sangat patriarki. Aku nggak tahu background orang tua masing-masing, background lingkungan masing-masing pasti akan berbeda. To be honest, I consider myself lucky enough to born di keluarga yang memang mungkin gak necessarily aku bilang keluargaku adalah keluarga yang feminis, tapi mereka sudah punya nilai-nilai yang aku rasa sangat membantu aku untuk bisa menjadi seorang feminis. Tapi aku juga berasal dari lingkungan yang lumayan religius, di mana dan juga culture atau budaya itu masih sangat kental. Aku lahir dari keluarga Jawa yang keluargaku adalah keluarga Muslim, yang pasti banyak sekali orang sering beranggapan bahwa ideologi feminisme dan juga budaya Indonesia dan juga budaya agama itu bertentangan. Padahal sebetulnya banyak hal yang sebetulnya malah, kalau misalkan kayak keluargaku dari keluarga Islam, banyak hal-hal yang sebetulnya sudah sangat progresif dijalankan oleh bagaimana keluargaku mempraktikkan agama kita. Cuman kembali lagi, karena aku sempat besar, sebenarnya aku sekolahnya dulu di pesantren. Jadi ya aku dulu 6 tahun di pesantren. Jadi ya orang selalu bilang kayak what? Like, yeah, I know, right? Tapi sebetulnya itu malah asal usulnya. Mungkin kalau aku nggak masuk pesantren, I would never know bahwa the world is very unfair towards women. Sebetulnya, karena aku tadi kembali lagi, aku berada di sebuah keluarga yang sangat privilege, di mana kebetulan memang adik-adikku semua perempuan, dan ayahku juga dulunya seorang aktivis. Jadi dia tahu betul bahwa ya there's a human rights issue especially towards women dan segala macam. Tapi kalau misalkan makanya kalau misalkan aku terkungkung di dunia yang sangat nyaman itu, aku nggak bisa melihat bahwa there are issues that is being faced by women. Mungkin aku akan menjadi tipe orang bahwa kayak yang bilang bahwa gender inequality itu nggak ada, kita udah setara, karena aku merasakan di keluarga aku that I was being treated equal, kayak gitu kan. Tapi I'm not saying all pesantren are like this, tapi pesantrenku itu dulu memang kerasa banget kayak there's like a very different level of opportunities that is being given towards male students compared to female students. Sesimpel kayak fasilitas yang diberikan kepada aku, misalkan kayak asrama laki-laki dulu punya lapangan basket, kantinnya besar, terus ada lapangan sepak bola, ada tempat buat kayak main musik dan segala macam. Sedangkan asrama perempuan kayak cuman satu rumah and that's it. Kayak kita kalau misalkan mau pakai exactly kayak gitu, benar kayak gitu. Dan one of the things that I was really kayak sangat-sangat ngerasa that I was really being discriminated as a woman adalah karena, mohon maaf ya agak nyombong dikit, jadi dulu aku tuh sangat berprestasi. Jadi tuh kayak nggak apa-apa dong, boleh dong, kalau sombong gitu boleh. Kayak jadi tuh aku tuh sering ikutan kayak Olimpiade Science, lomba debat bahasa Inggris dan segala macam, and most of the time I won the competition. Tapi di saat kita perempuan yang menang, I know right, like dan di saat kita nggak aku doang sih, kayak misalnya ada teman-teman kalian yang perempuan yang menang, we were never being called
on the stage and being like, dan dikasih tahu bahwa hey, we have students here who won like international competition, like nobody ever like invite us women. Ada satu saat dimana I was winning like this music competition, dan waktu itu kan ada yang aku sebagai seorang perempuan, terus ada teman-teman aku lain yang laki-laki yang datang tapi they didn't win, tapi yang dipanggil ke panggung adalah laki-laki yang nggak menang, sedangkan I was there di saat upacara gitu. I was just like what? I'm the one who get the trophy. I was just kayak gitu, and I was just like what? Udah kayak gitu, jadi kayak kerasa banget. Dan di situ I was just like what? This is like it's like a very weird experience di saat aku benar-benar merasa kayak nggak being appreciated, padahal kita yang membawa semua segala macam prestige ke sekolah dan segala macam. Tapi I think the biggest turning point buat aku adalah di saat waktu aku zaman kuliah, mungkin teman-teman tahu KKN ya, maksudnya kita kayak ke desa dan membantu teman-teman yang ada di desa dan segala macam. Waktu itu kebetulan aku mahasiswa hukum, jadi kita memberikan programku adalah memberikan penyuluhan legal advice secara gratis. Kita ngundang dosen dari kampusku waktu itu. Padahal itu waktu itu kalau nggak salah nggak di daerah-daerah banget. Jadi aku waktu itu di Magelang, dan Magelang itu kan masih belum daerah banget ya, tapi emang di desanya. Waktu konsultasi hukum semua orang kayak most of the consultation like the issue adalah sebetulnya harta waris atau misalkan kayak tanah dan segala macam. Kalau orang ngelihat kayak cuman harta waris atau tanah, we would never think that this is a woman's issue. Tapi di saat kita gali lagi ke dalam, kenapa kok bisa sampai sengketa? Karena mostly adalah yang mengalami kayak tadi ya, punya sengketa ini, misalkan ternyata dia itu nikahnya nikah siri. They don't have legal security untuk bilang bahwa this was my husband dan segala macam. One of the reason kenapa mereka nikah siri adalah karena mereka dinikahkan saat mereka usia 12 tahun, 13 tahun. So it should be kayak ya harus gak bisa didaftarkan ke KUA misalkan kayak gitu, karena tadi mereka di bawah umur. So at that point di saat aku mengalami itu, di saat aku berada di situ, I was really kayak wow, isu yang aku alami di kota, it was nothing compared to this. It was not life and death experience for me, tapi buat ibu-ibu atau mungkin anak yang punya anak di desa ini, it's a life and death experience, di mana mereka tadi ya sangat rentan terhadap ya child and mother mortality, kematian ibu dan anak yang sangat tinggi. Belum lagi ya kekerasan dalam rumah tangga, karena misalkan age gap antara laki-laki dan perempuan itu sangat jauh, jadi relasi kuasanya tuh kerasa banget. Jadi that's my turning point, dan disitulah aku mulai belajar banyak tentang feminisme karena itu sebetulnya itu. Oke, kebayang sih. That's some hard right there banget sih, bener-bener isu yang kita alami sebenarnya untuk turning point untuk kita bisa bilang kita adalah feminis tuh masih jauh banget sebenarnya dari apa yang emang harusnya kita bisa perjuangkan. Ya betul banget. Gue juga merasa dari tadi sih relate ya, kayak nggak semua orang tuh lahir sebagai feminis karena kita terlahir dalam masyarakat yang patriarkal. Gue pun dulu I was a misogynist girl, I hated women. Tapi ya again gara-gara ada masalah yang saat lo mengalami inconvenience sebagai cewek dibandingin sama cowok tuh lo ngerasa ini nggak adil cuy. Bener. Tapi menurut gue sebenarnya semua orang punya kadar feminismenya mereka masing-masing ya. That's very dan true. kadang ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Bahkan di laki-laki pun juga gue yakin banyak gitu yang mempunyai kadar feminisme, dan gue sih bisa bilang kalau gue memilih laki-laki yang juga sangat menjunjung tinggi harga diri dan hak semua perempuan, dan itu yang menurut gue jadi sangat penting ketika lu memilih pasangan hidup, harus yang syncnya sama value-nya juga sama. Bener banget. Dan again it's a process kan, kayak aku bilang tadi, nggak semua orang langsung woke gitu kan, kalau bahasanya sekarang langsung woke gitu kan, enggak pasti. Aku pun juga kembali lagi karena tadi ya berada dalam lingkungan, kan lingkungan itu nggak hanya keluarga, mungkin keluargaku udah lumayan gitu, walaupun masih ada lah value-value yang aku rasa misalkan kurang cocok dengan apa yang disebut feminisme sekarang. Tapi again it's a process gitu, kayak banyak sekali hal-hal yang setiap hari kita mencoba untuk melihat dan melepaskan bias-bias itu sih. Jadi it's okay to not knowing. Yang nggak okay adalah di saat lo tuh ignorance gitu. It's okay to ya kalau di saat kita nggak mau tahu dan segala macam, that's dangerous. Tapi di saat kita understand bahwa this is something that I didn't know, then maybe this is something that I should learn more,
that's completely fine gitu, karena again it's a process. Bener sih, karena memang ada juga persepsi kayaknya di masyarakat kalau jadi feminis tuh harus galak, harus kenceng gitu ya, padahal enggak juga. Itu menurut aku kembali lagi that's a sendiri. very sexist way to comment on femininity. Kayak berkali-kali aku selalu bilang it's like one of the biggest stereotype tentang feminis adalah feminis itu nggak bisa menata diri in terms of kayak appearance dan segala macam. Feminis tuh pasti nggak peduli sama hygiene-nya mereka, even like to that point dan segala macam. Karena tadi ya mungkin tadi stereotype itu, dan kedua adalah feminis itu biasanya suka marah-marah. Aku selalu bilang sih sebetulnya bahwa kayak semua aktivis mau laki atau kamu suka dibilang suka Ini marah-marah. I mean like it's Mau sama cewek, mau sama cowok, sama kucing. dan aku rasa kayak yang benar-benar kayak semua aktivis aku rasa mau laki-laki atau perempuan itu pasti di saat mereka melakukan aktivismenya itu kan berasal dari sebuah hal yang membuat dia marah. That's our fuel adalah dan that tidak nyaman. the level of uncomfort and also our anger. The problem adalah orang itu seksis. Kalau misalkan laki-laki yang marah, they think like that's what men do. Tapi di saat ada perempuan yang probably kita nggak marah, but we're just saying that we can't take this anymore. People just like you are out of your place. Like you shouldn't be protesting. Like you just have to endure. Kayak aku bilang tadi kan di awal. Preach it. Bahwa kayak yang you just have to endure. Dan setiap kali kenapa sih Vi kalau feminis marah-marah terus? And I always come back saying like how can I not be angry di saat every single day gue keluar rumah there must be someone who catcalls me on a daily basis. How should I be composed and smile and wave? Like no, I can't. Like no, I can't do that anymore. Betul aja. Tapi setuju banget nih Mbak Vivi, karena gue juga suka dibilang suka marah-marah sendiri, terus gue dijulukin jenderal sama temen-temen laki-laki gue karena menurut mereka gue terlalu vokal. Bahkan hal yang bikin turning point gue pengen memperjuangkan hak perempuan, tau nggak? Karena gue sering banget nggak didengar sama teman-teman gue dulu waktu gue kuliah gitu ya, waktu gue SMA. Karena kan kalau ngomongin musik gitu ya, entah kenapa laki-laki itu kayak ngerasa gue lebih tahu dari kalian. No, gitu. they don't. No, they don't. Terus kadang-kadang tuh gue mau ikutan ngomong, terus kayak lo nggak tahu apa-apa. Gue kayak gue lebih tahu men daripada lo. Gitu, gue pengen ngomong gitu tapi susah gitu. Dulu tuh kayak cewek paling dengerannya apa sih, paling Taylor Swift gitu. And what's cuma do, wrong but with there's Taylor nothing wrong Swift? with it. There's nothing wrong with Taylor Swift. She's amazing. Iya, coba maksud gue kayak gitu loh kesannya. Iya. Kesannya yang kita dengerin tuh hanya pop. Terus gue nggak boleh jump in untuk ikutan ngobrol tentang musik berat gitu loh. Jadi itu tuh sebenarnya hal yang kecil, tapi menurut gue semua perempuan berhak loh untuk ngomong dan untuk ikut di dalam topik apapun ya kan. Bener banget. Oh my god, Taylor Swift. We love Taylor Swift anyway. Yo, I used to hate her, but then gue sadar kalau dia salah satu korban dari defamation of women in media. Itu juga sexism. Again, semuanya sexism. But ya, makanya sekarang kita ngomongin feminisme itu sebenarnya kita cuma mau punya hak yang sama kok, kita cuma mau punya opportunity yang sama kok. Benar. Di negara kita sendiri loh. Benar. Dan sebenarnya kan di Indonesia juga masih banyak banget gitu yang perlu dibenahi gitu. Dan Mbak Vivi, gue juga pengen tahu dari lo nanti akan ada atau lo akan mengerahkan Women's March Jakarta gitu. Nah mungkin lo boleh cerita mengenai demand yang emang ditekankan di Women's March ini. Oke, jadi kalau misalkan untuk Women's March Jakarta sebetulnya mungkin aku nggak tahu sih, kayaknya Gemat udah pernah ikutan Women's March deh. Iya nggak sih? Udah kan? Iya, jadi kalau dulu tuh biasanya Women's March tuh kita kan marching gitu kan ya di jalan gitu. Tapi karena tahun ini COVID, jadi kita memutuskan untuk I think we can do our part dari manapun kita berada. So seperti kalau misalkan sebetulnya tuntutan kita itu nggak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena again tuntutan yang tahun-tahun sebelumnya pun belum dikabulkan oleh orang yang kita tuntut gitu kan. Jadi masih ada sedih ya, dari 2017 sampai sekarang tuntutannya itu masih belum berubah banyak. Cuman tahun ini kita sangat fokus terhadap sebetulnya
terhadap bagaimana pandemi COVID-19 ini benar-benar sangat membuat perempuan dan kelompok marginal dan minoritas lainnya itu sangat rentan terhadap a lot of stuff, terhadap COVID itu sendiri, terhadap poverty atau kemiskinan, terhadap kekerasan berbasis gender, khususnya teman-teman perempuan. Jadi tahun ini hashtag kita atau tema kita adalah Puan dan Kawan Melawan. So we're not just talking about Puan in a sense kita perempuan dan juga mungkin teman-teman transpuan contohnya, tapi juga kita ingin ngajak teman-teman mungkin laki-laki kawan kita, laki-laki yang mau sama-sama melawan ketidakadilan untuk teman-teman perempuan dan kelompok minoritas lainnya yang selama COVID-19 itu makin kelihatan. Mungkin agak berat sedikit kita akan ngomongin tentang isu-isu apa namanya ya, kayak misalkan kekerasan berbasis gender. Orang berpikir bahwa di saat sudah nggak ada lagi, di saat kita sudah tidak berada di ruang publik yang secara fisik, orang berpikir oh berarti kekerasan di ruang publik itu sudah nggak ada. But that's not the truth. Ruang publik kita berubah dari yang offline sekarang akhirnya menjadi online. Akhirnya mau nggak mau kekerasan yang selama ini terjadi di ruang publik, di sekolah, di kantor, yang ada di ruang fisik itu pindah ke ruang online. Akhirnya kekerasan berbasis gender online itu naik sangat drastis. Dan kayak contohnya juga kita ngelihat tadi ya seksisme, kita balik lagi di diskusi kita awal bahwa seksisme tentang bagaimana ekspektasi dan segala macam itu tuh ternyata juga sangat memberikan efek yang luar biasa ke teman-teman perempuan selama COVID. Kayak misalkan beban ganda perempuan yang misalkan kayak anaknya harus sekolah di rumah, terus habis itu akhirnya mau nggak mau segala beban domestik termasuk mengurus anak itu jatuhnya ke perempuan. Akhirnya dia masih harus bekerja, dia masih harus ngurusin rumah, ngurusin suaminya yang sekarang juga kerja dari rumah, terus habis itu ngurusin anaknya yang sekolah dari rumah, dia jadi guru juga, itu bebannya semua ke perempuan. PHK misalkan, kayak misalkan banyak kan waktu COVID itu banyak nge-cut, either ngurangin gaji, nge-cut karyawan dan segala macam, efeknya itu paling banyak ke perempuan karena orang beranggapan bahwa pendapatan perempuan adalah secondary income, bukan income yang utama. So people think that if I fire women, they will still have income from their husband. Padahal that's not the reality. There are so many women yang mungkin kayak, I mean I don't have husband. Cuma maksudnya, like for example, there's like my mom is a single parent. Kalau misalkan dia dalam posisi dia bekerja dan people think like your income is not the main income because you're a woman, that's completely wrong. Dan itu tadi efeknya, dan itu ternyata sangat memberikan efek yang luar biasa kepada kerentanan perempuan itu sendiri. Begitu juga dengan kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga misalkan, dia nggak bisa keluar dari apa namanya, dari ruangan, dari tempat di mana dia harus tinggal bersama abusernya 24/7, yang hal-hal seperti itu. Jadi that's in a sense apa namanya, inilah yang di Women Smart Jakarta, inilah yang mau kita kasih lihat bahwa despite that orang berpikir bahwa COVID-19 is a global pandemic, it is a global pandemic, tapi there is a shadow pandemic yang sebetulnya sudah dirasakan oleh perempuan dari dulu, dan selama COVID itu semakin dalam apa namanya, pandemi bayangannya itu semakin rentan lagi kita ngerasainnya gitu. Berat ya. Gue merasakan, tapi Mbak Vivi, maksudnya kemarin tuh juga aku ngeliat kayak tingkat KDRT-nya naik, masa yang gitu-gitu tuh benar-benar bikin sakit hati banget deh. Dan So I feel like I'm glad sekarang Women's March Jakarta lagi ngangkat banget isu-isu yang lumayan urgent ya, menurut gue juga. Sangat malah. Dan sangat urgent. Dan kayak the way that our country response ke COVID itu sama sekali nggak memperhatikan isu ini. I mean in a sense the way that our country respond is already bad, but it's worse for women. Aku sih ngerasanya kayak gitu. Karena there's no kayak tadi ya gender lens di saat kita merespon ini. I'm not sure what the lens, what kind of lens they're using, but definitely not gender lens. Apa namanya itu sih, dan apa kayak tadi ya tadi orang-orang juga nggak sadar bahwa kayak how COVID-19 it's really actually affecting women dan juga kelompok minoritas lain, khususnya kayak kita mungkin di level urban, dan mungkin kita yang udah hidup dalam sebuah privilege itu kadang nggak melihat itu gitu sih. Iya sih, benar. Mungkin memang problemnya sudah ada dari dulu gitu ya, tapi dengan adanya COVID-19 jadi kayak amplifying lebih kenceng lagi gitu. Dan ya ini penting banget sih untuk kita perempuan, tidak hanya perempuan ya, mungkin di luar sana juga banyak laki-laki yang juga tergerak untuk menyuarakan suaranya, meminjamkan suaranya untuk hak-hak perempuan, dan itu keren banget juga. Tapi pengen tahunya nih Mbak Vivi, kalau misalnya kita tidak bisa
ikutan Women's March-nya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu di rumah dan di apa yang kita lakukan sehari-hari untuk mensupport semua tuntutan-tuntutan dari Women's March ini. As simple as menurutku adalah keep educating yourself about the issue. I think it's also very important. Orang suka lupa bahwa kembali lagi it needs a process kan. Jadi aku pun sampai sekarang masih tetap belajar tentang banyak isu, karena kayak tadi di Women's March itu kan isunya macam-macam, ada tentang lingkungan juga, tentang agraria, tentang misalkan toleransi beragama misalkan, atau kepercayaan itu sendiri. I'm not expert in a lots of stuff, so ini menurut aku salah satu platform atau salah satu cara di mana kita bisa lebih aware. Kayak misalkan if you cannot join Women's March, walaupun sebetulnya it's gonna be very simple karena kita akan ngelakuinnya online, jadi nanti akan ada semacam teman-teman diajak untuk bareng-bareng, misalkan kayak nonton konser online kita, atau misalkan kayak ngepost tuntutan apa sebetulnya yang kamu mau and then post it on social media. It's as simple as that. Sebetulnya kita bisa sih semuanya sama-sama untuk ngelakuin itu. Tapi other stuff mungkin kalau misalkan memang ada kendala-kendala lain yang teman-teman akhirnya tidak bisa datang ke konser online atau ngepost tuntutannya, as simple as educating yourself. Kalau misalkan kita nggak tahu isu tentang lingkungan, then find someone atau read more books atau join a lot of webinar or listening to podcast kayak Magna Talk misalkan, listening to this talk show and learn more about the issue. Kayak gitu, sesimpel itu sih sebetulnya. Dan kembali lagi kayak aku sendiri juga masih banyak belajar tentang banyak isu kayak gitu sih. That's true. Dan I think what's more important juga adalah setelah belajar, diskusi sama orang-orang di terdekat kamu tuh juga penting banget. Kayak gue sering banget ngobrolin tentang kayak masalah-masalah perempuan sama adik gue. Pelan-pelan ngerambat nih gue ngobrol sama nyokap gue. Jadi itu sih sebenarnya kayak the real change that can be made tuh sebenarnya lewat real conversations juga after you get all the information. That's what I think. I agree. Dan totally agree. Memang wacananya juga harus digulirkan begitu ya. Kalau misalnya emang ada isu seperti ini yang cukup keras gitu, cukup berat gitu, mungkin kita juga mendengar apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan gitu, dan lebih banyak mendengarkan tuh biasanya bikin kita juga lebih mengerti. That's true. Betul banget. Totally agree. Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut, perbanyaklah mendengar daripada nyerocos. Jadi bersabda gitu ya. Unless bersabda. Iya nih. Oh my god. Anyway, thank you so much ya Mbak Vivi udah ngobrol sama kita. Thank you so much for having me. All the best untuk Women's March-nya, dan kita juga pasti akan supporting terus. Tanggal 24 Maret ya kita ada konser online, so stay tuned di Women's March Jakarta. 24 April, sorry. 24 Maret. 24 Yeah. April. Oke, 24 April. Dia kayak gak connect tapi dia bingung. 24 Maret 24 April, April. yes. Oke. 2021. Baik. Don't miss it guys and girls. And everyone in between. Ow. Oke. Itulah tadi ngobrol-ngobrol kita. Anyway, thank you for joining in and tuning in to Magna Talks Beauty episode ini. Tentunya minggu depan kita akan balik lagi dengan episode menarik selanjutnya. Yolai. Stay tuned guys. See you next and week. girls.